Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ibu dalam video pembelajaran tematik kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan tumbuhan dan hewan pada pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Mari kita mulai pendalaman materi kita kali ini. Tema 1, subtema 3. Pertama kita akan masuk ke muatan IPA, yaitu tentang pelestarian hewan. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan. Mengapa demikian? Yang pertama, supaya hewan dan tumbuhan tidak punah, kemudian supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, kemudian agar dapat terjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen, kemudian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan seperti cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Pada muatan berikutnya adalah muatan bahasa Indonesia tentang simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Kita dapat menemukan simpulan jika sudah membaca teks secara keseluruhan. Kemudian kita masuk ke muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita akan mempelajari kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara. Dapat kita lihat dalam sekilas gambar bola dunia itu terdapat bagian yang berwarna hijau, itu merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai dari Indonesia, Malaysia, Filipina dan seterusnya. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kehidupan politik. Politik yang dimaksud mencakup bentuk pemerintahan dan sejarah berdirinya negara tersebut. Sekarang kita pelajari satu persatu 10 negara Asia Tenggara. Yang pertama adalah Indonesia. Tentunya ibu kotanya adalah DKI Jakarta, kepala negaranya adalah presiden. Kemudian kita juga memiliki lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan kita pun memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mengapa kita perlu memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika? Karena negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tentunya dari setiapnya memiliki perbedaan satu sama lain, tapi dengan banyaknya perbedaan tersebut kita harus memiliki semangat untuk tetap bersatu, bukan sebaliknya menjadi alasan untuk terjadi perpecahan. Kemudian di sini ada negara Malaysia, kita bisa lihat benderanya seperti itu, kepala negara, bentuk pemerintahannya dan seterusnya. Ini merupakan negara jiran atau negara tetangga kita, tetangga Indonesia. Kemudian ada negara Singapura. Yang selanjutnya kita akan pelajari tentang bentuk pemerintahan negara Thailand. Ada Filipina, ada Brunei Darussalam, yang kebetulan wilayah Brunei Darussalam ini berada di satu pulau dengan wilayah negara Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan. Selain ada Brunei Darussalam, juga di Pulau Kalimantan terdapat bagian dari negara Malaysia. Kemudian kita dapat lihat negara Laos, Kamboja, ada Myanmar, Vietnam, kemudian
dapat kita lihat bagian yang coklat itu. Coba kalian pelajari negara mana itu, kalian bisa lihat di map atau atlas ya, dan kalian bisa ulas kembali berdasarkan penjelasan yang sebelumnya tadi bagaimana kehidupan politik negara tersebut. Selanjutnya kita akan masuk muatan PPKN tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sudah masuk dalam pembelajaran yang kedua. Kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antara sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Seperti salah satu contohnya adalah orang utan, seperti yang terlihat dalam video, merupakan hewan yang dilindungi karena orang utan ini sudah langka keberadaannya. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban kita semua, kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Kemudian kita masuk muatan SBDP tentang teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Apa yang dimaksud dengan cat poster? Yaitu cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Kemudian yang dimaksud cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus dengan cepat. Ada dua jenis pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Yang kedua, teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Kita masuk ke pembelajaran 3 pada muatan IPA tentang pelestarian tumbuhan. Tumbuhan seperti halnya hewan atau binatang juga pastinya harus kita lestarikan agar tidak punah. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya mengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ataupun vegetatif buatan. Yang kedua, kita tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Next, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan seperti tanaman anggrek sebagai upaya pelestarian tumbuhan agar terhindar dari kepunahan. Pada pembelajaran 3, ada muatan bahasa Indonesia tentang membuat simpulan berdasarkan peta pikiran. Pada pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari apa sih peta pikiran dan bagaimana membuat peta pikiran. Simpulan dapat dibuat dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks terlebih dahulu. Simpulan disajikan dalam satu kalimat yang berisi pernyataan yang berasal dari ide pokok dalam teks. Simpulan teks dapat dibuat dalam bentuk peta pikiran. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa difahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.